Halo, selamat malam kawan-kawan investor. Latar belakang Gojek Tokopedia melakukan akuisisi toko pada tahun 2021 silam ya. Jadi ini saya bacakan surat keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Gojek Tokopedia kepada otoritas, kepada Bursa Efek Indonesia ya. Supaya beritanya tidak simpang siur, karena kemarin banyak dibahas oleh influencer-influencer, ini Goto sudah mengeluarkan surat resminya. Jadi saya bacakan saja ya. Khusus untuk kawan-kawan investor yang tidak sempat membaca karena lumayan banyak, bisa didengarkan video ini sambil beraktivitas. Pertanyaan pertama dari bursa yaitu 1. Sehubungan dengan pelaksanaan pelepasan pengendalian PT Tokopedia kepada TikTok Nusantara, agar dijelaskan A. Latar belakang perseroan melakukan akuisisi toko yaitu Tokopedia pada tahun 2021. Tanggapan perseroan adalah, sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum, perseroan memandang bahwa akuisisi toko dapat menciptakan sebuah kombinasi unik dari on-demand services, e-commerce, dan financial technology services dalam satu ekosistem yang dapat membedakan perseroan dari para pesaingnya yang hanya dapat melayani bagian tertentu dari kebutuhan pelanggan ya. Selain itu, perseroan juga memandang bahwa perseroan dan toko bersama-sama sebagai perusahaan yang lahir dan tumbuh di Indonesia memiliki pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik, kompleksitas, peluang, dan kearifan lokal pasar Indonesia, sehingga akuisisi toko juga bertujuan untuk mengembangkan bisnis e-commerce di Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya dari bursa yaitu adalah yang poin B. Dasar perhitungan nilai akuisisi dan sumber dana yang digunakan untuk melakukan akuisisi toko pada tahun 2021 agar dijelaskan dampak pada pencatatan perseroan. Dan begini tanggapan perseroan. Sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum, pengambil alihan dilakukan dengan nilai agregat sebesar 113.205,4 miliar. Nilai pengambil alihan tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen PT Ernst & Young Indonesia dalam laporannya tanggal 14 Desember 2021 dengan tanggal penilaian 17 Mei 2021. Penilaian dihitung menggunakan metode hybrid. Pendekatan ini mengukur nilai ekuitas berdasarkan pengembalian yang diharapkan dari skenario memungkinkan termasuk namun tidak terbatas pada penawaran umum perdana, yang kedua peristiwa likuiditas, dan yang ketiga peristiwa likuidasi. Teknik pengukuran nilai wajar ini termasuk dalam hierarki nilai wajar level 3 ya. Atas akuisisi toko, perseroan mengakui aset dan liabilitas toko pada tanggal akuisisi, termasuk aset bersih yang dapat diidentifikasi dari akuisisi tersebut. Selain itu, selisih dari pembayaran yang dibayarkan dan nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh atas transaksi ini dicatat sebagai goodwill oleh perseroan ya. Kemudian lanjutan pertanyaan dari bursa yaitu yang poin C. Latar belakang perseroan melakukan pelepasan pengendalian toko kepada TikTok pada tanggal 31 Januari 2024. Nah, ini penting ya. Begini tanggapan perseroan. Dengan TikTok memiliki 75,01% di toko akan dapat memanfaatkan kesempatan live commerce ya yang sedang berkembang pesat saat ini dan kedepannya dipandang akan terus berkembang, serta menikmati akses langsung ke berbagai skenario yang sesuai dan basis pengguna yang lebih besar secara signifikan. Dengan bermitra, toko dan TikTok akan membangun kombinasi bisnis menjadi e-commerce yang memimpin melanjutkan misi toko untuk memperjuangkan kehidupan ratusan ribu UMKM di Indonesia. Telah terjadinya perubahan lanskap e-commerce di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, di mana para pemain dengan kapital dan saldo kas yang besar telah mengeluarkan biaya untuk inisiatif pemasaran yang agresif sehingga mengakibatkan peningkatan persaingan industri e-commerce. Untuk menghadapi persaingan yang meningkat, modal kerja yang sangat besar akan diperlukan oleh toko. Untuk mendukung toko meneruskan pertumbuhannya dan meningkatkan pangsa pasarnya.
Kekuatan kemampuan keuangan TikTok akan memberikan dampak penting untuk mendukung toko, dan TikTok telah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan di masa depan sebagai pemegang saham pengendali baru toko ya. Lebih lanjut, kepemilikan perseroan sebesar 24,99% di toko juga akan membawa keuntungan, di mana perseroan akan tetap menerima arus pendapatan secara berkelanjutan dalam bentuk pendapatan jasa e-commerce setiap kuartal dari toko yang berbasis pada gross merchandise value inti toko, di mana akan berkontribusi secara langsung pada pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA grup GoTo. Ya, jadi ini akan berkontribusi terhadap langsung ke grup GoTo ya. Hal ini juga menyebabkan perseroan akan dapat langsung mengambil keuntungan secara langsung atas pertumbuhan yang pesat dari industri e-commerce Indonesia. Poin D, pertanyaan dari bursa. Dasar pertimbangan perseroan melepas pengendalian 75,01% toko kepada TikTok senilai 13,04 triliun atau lebih tinggi 84,8% dari nilai wajar 100% toko yang sebesar 9,4 triliun. Jadi toko ini di atas nilai wajarnya ya. Jauh, menurut saya ini jauh. Begini tanggapan dari perseroan. Sesuai dengan laporan penilaian saham toko per 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan rekan, nilai pasar dari 100% saham toko per 30 September 2023 atau setara dengan 12.726.125 lembar saham toko adalah sebesar 606 juta US dollar atau setara dengan 9,41 triliun atau di harga 739.424 per lembar saham. Dibandingkan dengan investasi TikTok di toko sebesar 1,84 miliar US dollar atau setara dengan 28,57 triliun atau 747.874 per lembar saham yang terdiri dari pengambilan 38.198.745 saham baru toko oleh TikTok dengan harga sebesar 840 juta US dollar atau setara dengan 13,04 triliun dan penerbitan promissory note sebesar 1 miliar US dollar atau setara dengan 15,53 triliun. Dengan demikian, nilai investasi TikTok per lembar saham lebih tinggi 1,14% dari nilai pasar per lembar saham, namun masih dalam kisaran wajar untuk perseroan menyimpulkan bahwa nilai transaksi adalah wajar. Kemudian pertanyaan pada poin E dari bursa yaitu, apa manfaat pelepasan pengendalian toko kepada TikTok atas kinerja perseroan secara jangka pendek dan panjang? Nah, ini penting nih buat para investor ya. Para pihak sepakat bahwa 24,99% kepemilikan perseroan di toko tidak akan terdilusi lagi oleh pendanaan di masa mendatang dari TikTok ke toko ya. Dengan demikian, perseroan akan mempertahankan 24,99% kepemilikannya dalam bisnis e-commerce yang lebih besar dan terus mendapatkan keuntungan dari pesatnya pertumbuhan industri e-commerce Indonesia. Dengan komitmen investasi dan pendanaan dari TikTok, perseroan tidak perlu lagi mendanai toko ya. Sudah aman posisinya GoTo. Selanjutnya, perseroan juga akan menerima biaya layanan e-commerce secara triwulanan dari toko ya. Jadi akan menerima secara triwulan ya, sesuai dengan gross merchandise value atau GMV inti toko. Jadi itu ya. Kemudian poin F. Apakah terdapat batas waktu atas dilusi perseroan sehingga kepemilikan perseroan pada toko menjadi lebih kecil dari 24,99% di masa depan? Nah, ini penting ya.
apakah kedepannya akan terdilusi kepemilikan Gotoh seandainya TikTok menambah dananya di Gotoh ya. Begini tanggapan dari perseroan ya. Jadi kepemilikan perseroan di Toko sebesar 24,99% tidak akan terdilusi akibat pendanaan TikTok ke Toko kapanpun di masa depan tanpa terikat oleh batas waktu. Kemudian, apa dasar perjanjian yang mengatur pendapatan jasa e-commerce berdasarkan gross merchandise value inti dari toko? Begini tangkapan dari perseroan ya. Pendapatan jasa e-commerce didasarkan pada perjanjian layanan konsultasi dan dukungan, dan persentase pendapatan jasa e-commerce dihitung berdasarkan suatu rentang yang dapat berubah-ubah dari GMV inti dari toko selama tahun yang relevan. Kemudian nomor 2 akan saya skip. Saya lanjut saja ke ini ke poin kedua ya. Strategi perseroan secara mendetail yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan laba sehingga memulihkan kerugian sebesar 80 triliun yang dibukukan akibat pelepasan pengendalian toko. Tanggapan perseroan adalah perseroan telah mencapai EBITDA yang disesuaikan positif pada kuartal keempat 2023 ya. Jadi sudah positif 2023. Lebih lanjut, ke depannya perseroan akan mengimplementasikan beberapa strategi sebagai berikut. 1. Meningkatkan frekuensi dan engagement pengguna dan terus memperluas total target pasar dengan menjaring pelanggan dengan anggaran terbatas. Jadi akan dibuat segmen, bukan 3 ya, akan dibuat segmen untuk sensitif harga dan yang tidak. Jadi untuk segmen yang sensitif harga akan membuat GoCar Hemat, GoFood Hemat, GoRide Transit, dan aplikasi GoPay. Kemudian yang kedua, memperkuat monetisasi melalui produk-produk dengan take rate tinggi yang mencakup peningkatan pinjaman tunai dan peluncuran GoPay tabungan ya. Memperkuat fundamental perseroan melalui inisiatif manajemen biaya untuk mengoptimalkan efisiensi organisasi. Hal ini telah dilakukan sejak tahun 2023 dan berdampak pada penurunan total biaya operasional tetap di kuartal 3 2023 ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya dari bursa adalah, agar dijelaskan apakah perseroan memiliki rencana aksi korporasi yang akan dilakukan selama 12 bulan mendatang jika ada. Jadi jawaban dari perseroan adalah sebaiknya mana praktik sebelumnya dan pada praktik terbaiknya. Apabila terdapat suatu rencana aksi korporasi penting yang akan dilakukan oleh perseroan di masa mendatang, maka perseroan akan senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk apabila diperlukannya suatu keterbukaan informasi kepada publik dan persetujuan dari pemegang saham perseroan ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, informasi atau fakta atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan. Tanggapan dari perseroan. Tidak terdapat informasi lainnya yang belum diungkapkan oleh perseroan, artinya sudah terbuka banget ya si Gotoh. Perseroan akan mengadakan paparan publik pada tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana diminta oleh Bursa Efek, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai beberapa perkembangan terkini perseroan ya. Oke, jadi itulah informasi terbuka yang disampaikan oleh Gotoh, Gojek Tokopedia. Semoga bermanfaat. Ingat selalu jangan terpengaruh pada informasi-informasi sesat di luaran ya para retail. Semoga kita semua bisa mendulang cuan dari bursa dan menjadikan pasar modal sebagai sumber penghasilan dan sumber penghidupan di masa pensiun nanti. Selamat malam, salam cuan.